Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Reksa Daul dengan NIM 220104046. Ingin menjelaskan mengenai tugas UAS etika profesi hukum, yang mana tugasnya menjawab soal dengan video. Pertama, soalnya yaitu jelaskan perbedaan antara kode etik profesi hukum dengan norma hukum. Penjelasannya disertai dengan contoh dalam kehidupan masyarakat hukum. Nah, yang pertama, etika profesi hukum. Kode etik profesi hukum adalah pedoman moral dan etis bagi para pelaku profesi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, notaris dalam menjalankan tugasnya. Nah, pelanggaran kode etik biasanya dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, skorsing, atau pencabutan izin praktek. Nah, sedangkan norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki kekuatan memaksa. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukum seperti pidana atau perdata. Misalnya jika seseorang mencuri, ia melanggar pasal 362 KUHP dan dapat dipenjara. Nah, adapun contoh dari kode etik profesi hukum, yaitu seorang advokat boleh saja tidak melanggar hukum, tapi jika ia membocorkan rahasia klien, ia melanggar kode etik profesinya. Nah, artinya adalah ketika advokat membocorkan rahasia klien-klien yang datang kepadanya, maka ia telah melanggar kode etik profesinya. Jadi, norma hukum itu bersifat umum dan mengatur masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan kode etik profesi hukum itu bersifat khusus dan mengatur perilaku profesional. Nah, yang kedua, hakim mempunyai kode etik sebagai hakim, namun masih banyak juga hakim melanggar kode etik. Jelaskan contoh kasus yang ada di Indonesia, hakim yang telah melanggar kode etik, dan menurut Anda bagaimana penyelesaian kasus etiknya. Nah, meski hakim memiliki kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu KEPPH, tidak sedikit hakim yang melanggarnya. Nah, salah satu kasus nyata adalah kasus Hakim Iva Sudewi, yaitu pada tahun 2017, yang sempat menjadi sorotan karena diduga menerima gratifikasi dalam penanganan kasus di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, kasus ini dilaporkan ke KY atau Komisi Yudisial. Adapun penyelesaian kasus etiknya yaitu dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang mana melalui mekanisme pemeriksaan etik. Jika terbukti hakim ini bersalah melanggar kode etiknya, maka sanksi itu bisa berupa teguran hingga tahap pemberhentian jika sudah parah. Nah, saya pribadi menilainya bahwa penegakan kode etik ini harus konsisten dan transparan agar masyarakat percaya pada integritas seorang hakim. Nah, kasus ini saya ambil dari Detik News, dari laporan panitera pengganti, yang mana dia mengaku menerima uang 250 juta dari pengacara Saiful Jamil. Nah, rencananya akan diberikan kepada Hakim Iva Sudewi, yang mana uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan. Nah, namun sebelum uang tersebut diserahkan, yang mana itu telah ditangkap oleh KPK sendiri. Yang ketiga, sebutkan kode etik advokat dan dasar hukum profesi advokat. Sebutkan kasus di Indonesia advokat yang melanggar kode etik, serta jelaskan dan menurut Anda bagaimana penjelasannya. Nah, kode etik advokat diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia KAI yang disahkan melalui Kongres Advokat. Yang mana dasar hukum profesi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran kode etik adalah kasus advokat Otto Cornelis Kaligis, OC Kaligis, yang terbukti menyuap Hakim Petun Medan pada tahun 2015. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan dicabut izin advokatnya oleh Peradi. Dan menurut saya penjelasan seperti ini sudah tepat dan memang harus ada efek jera dan pencabutan izin untuk menjaga martabat profesi. Selanjutnya, yang keempat, sebutkan kode etik profesi jaksa dan dasar hukum profesi jaksa. Sebutkan kasus di Indonesia profesi jaksa yang melanggar kode etik serta bagaimana dan menurut Anda bagaimana penjelasannya. Nah, profesi jaksa memiliki kode etik tersendiri, yaitu Kode Etik Perilaku Jaksa Kejagung tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran etik adalah kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menerima suap dari Joko Chandra dalam pengurus fatwa MA. Ia dihukum 4 tahun penjara dan diberhentikan dari kejaksaan.
Nah, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme etik internal Kejagung dan juga peradilan umum. Nah, selanjutnya nomor 5, kita lihat di Indonesia banyak sekali profesi polisi melanggar kode etik. Sebutkan kode etik apa saja yang sering dilanggar, kemudian berikan masukan dari kalian untuk meminimalisir profesi polisi tidak melanggar kode etik. Nah, profesi polisi diatur oleh Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang mana beberapa pelanggaran etik yang sering terjadi antara lain penyiksaan terhadap tersangka, adapun tidak kenetralan dalam penanganan kasus, pungli dan gratifikasi, arogansi atau penyalahgunaan wewenang. Nah, ini pelanggaran yang mungkin sering terjadi, yang sering kita dengar. Nah, untuk meminimalisir pelanggaran, menurut saya perlu adanya penguatan dan pengawasan internal. Jadi, para petinggi-petinggi Polri harus melakukan pengawasan internal, dan bukan hanya pengawasan tapi dikuatkan. Yang kedua, pendidikan etika sejak pendidikan kepolisian. Nah, ketika seorang calon siswa telah dinyatakan sah menjadi polisi, maka diadakannya pendidikan. Nah, untuk mencegah hal-hal ini, meminimalisir pelanggaran, maka ketika pendidikan haruslah ada pendidikan etika sejak pendidikan kepolisian. Nah, ketiga adalah pengawasan masyarakat sipil. Nah, yang keenam, sebutkan kasus di Indonesia, kode etik profesi notaris dan PPAT yang sering dilanggar dan jelaskan. Notaris dan PPAT memiliki kode etik yang diatur oleh Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Adapun salah satu kasus nyata adalah kasus notaris Dwi Seno Wijanarko yang memalsukan akta otentik dalam kasus perebutan aset perusahaan, yang mana ia dihukum dan diberhentikan dari jabatan. Adapun pelanggaran umum lainnya meliputi adanya pemalsuan akta, pembuatan akta fiktif, tidak menjaga kerahasiaan klien, yang mana penanganan semua ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan juga ini dilakukan melalui jalur pidana. Nah, sekian saja hasil dari pemaparan video tugas UAS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.